Saudara sekalian yang kekasih, tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah The Real Servant of Christ. The Real Servant of Christ. Hamba Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Hamba Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Yang pertama yang hendak saya kemukakan kepada saudara sekalian adalah bahwa setiap kita haruslah menjadi hamba Tuhan. Bahwa setiap kita sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Orang yang tidak mau menjadi hamba Tuhan adalah hamba iblis. Kalau Tuhan mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, itu artinya saudara harus memilih menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba setan. Sikap gamang, sikap mediokritas, sikap nanggung, itu menunjukkan bahwa seseorang menolak menjadi hamba Tuhan. Tuhan Yesus telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Bahwa kita bukan milik kita sendiri, kita adalah milik Tuhan. Maka kita harus melayani Tuhan. Kita harus menjadi hamba Tuhan. Sehingga setiap kita ini memiliki profesi yang sama. Profesi sebagai dedikasi. Profesi bukan sebagai cari nafkah atau mendapatkan keuntungan materi. Atau keuntungan duniawi. Kita adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Profesi kita itu adalah hamba Tuhan. Profesi sebagai dedikasi. Bukan profesi untuk mencari keuntungan pribadi. Tentu saudaraku, walaupun bukan karena upah kita melayani Tuhan, tetapi setiap pelayanan kita akan mendatangkan upah. Dan itu menjadi urusan belakangan nanti dengan Tuhan yang tidak perlu kita percakapkan hari ini. Sebab kalau kita menjadi milik Tuhan, kita rela diperlakukan apa saja oleh sang majikan kita. Dan kita melakukan segala sesuatu untuk majikan kita tanpa menuntut upah. Tanpa menuntut upah. Karena memang kita adalah miliknya. Dan kita hidup untuk mengabdi sepenuh-penuhnya bagi Dia. Semua kita adalah hamba Kristus. Profesi kita yang lain. Pekerjaan kita secara administratif dunia. Sebagai tenaga medis, pendidik, di bidang hukum, pedagang, semua itu support. Itu semua kita lakukan sebagai dukungan untuk kepentingan Tuhan. Semua itu merupakan tempat di mana kita berperan sebagai hamba Kristus. Semua itu merupakan perwujudan dari pengabdian kita kepada Tuhan. Ekspresi kita dalam melayani Tuhan. Tempat kita memperagakan panggilan kita sebagai hamba Tuhan Yesus. Jangan dibalik. Ke gereja itu sambilan. Profesinya pedagang. Ke gereja sambilan. Untuk support. Untuk mendukung bisnisnya. Profesinya tenaga medis. Ke gereja. Supaya kegiatan gerejaninya
supaya Tuhan support, dukung kegiatan medisnya. Terbalik itu. Dan rata-rata orang terbalik di sini. Benar-benar rata-rata terbalik di sini. Segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Memang sulit sekali saudara mengubah filosofi hidup yang sudah terlanjur salah selama tahunan. Tetapi kalau kita tidak segera, tidak kunjung mau berubah, kita tidak akan berubah selama-lamanya. Kalau orang menyadari kebenaran ini, maka pembelaannya bagi Tuhan pasti tanpa batas. Pasti tanpa batas. Dan percayalah bahwa seluruh pekerjaan saudara akan diberkati Tuhan. Bukan karena pekerjaan itu sendiri, bukan karena saudara yang melakukan pekerjaan, tapi karena kepentingan pekerjaan Tuhan. Jadi, semua kita hamba Tuhan Yesus Kristus. Ingat ini. Seluruh kegiatan kita itu support, dukungan untuk kepentingan Tuhan. Semua kegiatan kita merupakan tempat di mana kita mengabdi kepada Tuhan, berperan sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan di wilayah perdagangan, hamba Tuhan sebagai tenaga medis, hamba Tuhan sebagai ahli hukum dan lain sebagainya. Hamba Tuhan sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Yang kedua, ada the real servant of Christ, ada hamba Tuhan yang sejati, tetapi juga berarti ada hamba Tuhan yang palsu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan hamba Tuhan yang sejati dan hamba Tuhan yang palsu? Untuk memahami bagaimanakah hamba Kristus yang sejati, saudaraku sekalian, kita harus mengerti apa tujuan pelayanan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Dan ini selalu kita bicarakan. Dan kali ini kiranya Tuhan membuka mata kita, mata pengertian kita lebih lebar. Kita mengerti dengan lebih lengkap. Dan pengertian kita benar-benar mengubah kita. Untuk menjadi hamba Tuhan yang sejati, kita harus mengerti tujuan pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk memahami tujuan pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan, kita harus terlebih dahulu memahami apa isi dan tujuan hidup yang harus dimiliki manusia, khususnya anak-anak tebusan Tuhan. Jadi sebenarnya pelayanan itu tujuannya hanya satu ini. Mengembalikan manusia kepada isi dan tujuan hidup yang benar. Itu saja. Tidak boleh ada yang lain. Jadi soal jodoh, soal ekonomi, soal kesehatan, apapun tidak boleh menduduki tempat utama. Tujuan pelayanan kita bagaimana mengembalikan manusia kepada tujuan dan isi hidup yang benar. Dan kalau saudara membaca kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Rasul-Rasul, semua itu berisi pengajaran bagaimana menjadi umat tebusan. Bagaimana menjadi insan ciptaan. Dan itu kabar baik. Itu kabar baik. Kalau seseorang memiliki satu alat elektronik misalnya yang rumit begitu, buku panduannya atau manual booknya hilang, itu bencana itu. Berarti alat tersebut tidak bisa dioperasikan. Kalau alat tersebut rumit, mahal, wah sayang. Sayang sekali. Dan kalau buku petunjuknya ditemukan, itu kabar baik. Buku petunjuk itu kabar baik. Bagaimana mengoperasikan alat tersebut. Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru, ingat ini. Perjanjian Baru, itu memuat kabar baik. Injil, yaitu bagaimana mengoperasikan kehidupan ini. Bagaimana mengoperate kehidupan ini. Tanpa mengerti apa isi dan tujuan hidup yang dikehendaki Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan dalam bentuk berbagai aktivitas rohani atau kegiatan gereja, sia-sia. Sia-sia. Sungguh sia-sia. Kalaupun dapat membuat seseorang menjadi lebih baik, terkendali dari perbuatan-perbuatan jahat,
tidak akan mencapai sasaran. Dan kebaikan-kebaikan yang standarnya seperti itu juga dimiliki oleh agama-agama pada umumnya. Dan ternyata banyak orang-orang Kristen yang kelakuannya tidak kalah baiknya. Kejujurannya, kesetiaannya baik. Benar-benar baik. Jadi, kalau kita hanya membuat orang menjadi Kristen lalu ke gereja, kalau bisa datang ke gereja bukan hanya di minggu, tapi juga pertengahan minggu. Yang kita kesankan sebagai mencari dahulu kerajaan Allah. Lalu setelah itu orang tersebut kalau sudah kelihatan rajin, aktif, ramah, baik, punya potensi. Lalu ditarik untuk dalam tanda kutip melayani Tuhan. Tentu dukungan finansial untuk gereja tersebut seperti perpuluhan, ucapan syukur, persembahan sulung, persembahan setiap minggu kolekte menjadi bagian pelayanan yang penting karena dipromosikan sebagai jalan untuk memperoleh berkat yang berlimpah. Sebab yang ditabur itu dituai. Hanya itu yang dilakukan. Sesat semua, saudara. Sesat semua itu. Tapi jangan kasar-kasar dong Pak, bilang sesat. Memang sesat. Kebenaran itu utuh. Kebenaran itu bulat. Tidak bisa setengah-setengah. Dan kalau orang merasa sudah lengkap dan berlabuh pada level itu, wah, mengerikan, saudara. Dengan manajemen yang baik, gereja-gereja seperti ini bisa maju, saudaraku. Apalagi kalau gembalanya punya profesionalisme yang tinggi, manajerial yang baik, bisa maju. Duit banyak, gereja bisa dibangun. Aset juga miliaran rupiah. Lalu melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat non-Kristen. Dan berbagai kegiatan lain yang memberi ciri atau atribut sebagai gereja yang bertumbuh. Mega gereja. Gereja yang diberkati. Gereja yang telah menerima lawatan Allah. Gereja yang telah mengalami transformasi. Gereja yang sungguh-sungguh akan memberkati bangsa. Ukurannya apa? Bukan tidak mungkin jumlah jemaat akan banyak. Tetapi individu-individu yang ke gereja itu mau dikemanakan? Lalu isi pelayanan gereja pada umumnya hari ini adalah agar jemaat diberkati Tuhan dalam usaha bisnis, ya. Pekerjaan maju, keluarga harmonis, anak-anak berhasil dalam studi dan karir, mendapat jodoh yang baik, semua sehat-sehat, pokoknya diberkati, lalu bisa membuktikan kepada anak-anak dunia bahwa orang Kristen itu beruntung, gitu. Ini orang Kristen itu beruntung. Sekarang kalau kita bandingkan orang Kristen dan non-Kristen, coba. Kalau orang Kristen 10 yang beruntung, orang kafir berapa yang beruntung? Coba dilihat di masyarakat yang kaya-kaya dan nampak keluarganya harmonis itu, apakah orang Kristen? Lalu kalau ada orang Kristen satu aja yang kelihatan sukses, wah diangkat-angkat nih loh. Nih, orang Kristen yang diberkati begini nih. Nih. Memang kalau di kota, orang-orang Kristen di Jakarta, di kota, yang mayoritas orang Kristennya Tionghoa, lebih kaya-kaya. Itu bukan karena dia Kristen, karena dia Tionghoa, tahu? Pola berpikirnya, drive hidupnya, tekunnya, hematnya lebih dari kebanyakan orang. Coba gereja-gereja suku. Coba amati gereja-gereja suku. Yang non-Tionghoa rata-rata. Apalagi di daerah. Coba dibandingkan dengan orang-orang non-Kristen. Secara finansial, apakah orang Kristen lebih kaya? Tapi banyak pendeta masih bandel. Ayo ke gereja supaya kamu diberkati usahanya. Coba kalau ada riset gitu ya. Riset ya secara memadai. Tahun pertama jadi orang Kristen, tahun kedua jadi orang Kristen, tahun ketiga. Yakin ekonominya lebih baik. Kenapa itu dipersoalkan? Tetapi saya yakin orang Kristen yang mindsetnya dirubah, pasti ekonominya berubah. Dia harus kerja keras, harus giat, harus jujur, harus hemat.
pasti berubah. Tetapi kalau pelayanan itu hanya berupa doa dan menarik kuasa Tuhan untuk mengubah nasib, waduh, rusak. Saudara, kalau di bandara Soekarno-Hatta ada eskalator jalan, tahu? Eskalator jalan. Kalau kita buru-buru, kita sambil jalan begitu. Sementara kita jalan, eskalatornya juga jalan. Lebih cepat, saudara. Lebih cepat. Kalau kita lelah, kita diam saja begini. Tetap jalan juga, ya. Tahu nggak penyesatan yang muncul sekarang ini? Jadi orang Kristen itu jalan di eskalator jalan. Diam tetap jalan, jalan akan lebih cepat. Kalau anak dunia tidak punya eskalator jalan. Ini salah. Ini keliru. Kalau orang Kristen dimanja Tuhan sedemikian ini rusak. Dan yang merusak kinerja banyak orang Kristen adalah pembicara dan gereja yang tidak mengerti kebenaran. Itu Israel diberkati, Pak. 6 hari kamu harus bekerja. Kerja loh. Kerja 6 hari kamu harus bekerja. Hari ke-7 kamu istirahat. Bekerja 6 hari. Kalau orang Kristen 3 hari tidak apa-apa. Tuhan siapa yang mengajar begitu? Ini harus dirubah. Tujuan pelayanan bukan supaya jemaat usahanya diberkati, bisnisnya lancar, keluarganya harmonis, anak-anaknya berhasil, studi dan karir, mendapat jodoh. Bukan itu tujuan pelayanan. Kalaupun mendapatkan itu bukan tujuan pelayanan. Tetapi itu kepercayaan yang Tuhan berikan atau berkat tambahannya. Itu bukan tujuan pelayanan. Itu akibat, dampak atau buah dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Atau tambahannya. Bila kita menggulirkan pelayanan dengan warna pelayanan seperti yang saya sebut tersebut, maka banyak umat Tuhan tidak menemukan isi dan tujuan hidup. Itu berarti pelayanan gagal. Pelayanan gagal. Banyak aktivitas rohani dan kegiatan gereja yang disebut pelayanan ternyata bukan atau belum benar-benar menyentuh esensi pelayanan yang Tuhan Yesus maksudkan. Esensi pelayanan yang Tuhan ajarkan adalah bagaimana setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan dapat menerjemahkan imannya, menerjemahkan percayanya dalam perbuatan seperti teladan iman Abraham. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Pasti unggul sekali. Pasti unggul sekali. Pasti. Pasti lebih dari semua keyakinan, agama, kepercayaan, atau filosofi apapun. Kalau kita percaya iman dalam Yesus Kristus itu luar biasa, maka manifestasinya harus luar biasa. Dan setiap jemaat diajarkan Injil itu. Manual book itu. Supaya hidupnya menjadi berkualitas. Oleh sebab itu kita harus bedah perjanjian baru itu. Kita harus bedah perjanjian baru ini, saudara-saudara. Saudara lihat ciri-ciri gereja-gereja yang kehilangan esensi Injil. Cirinya pengen tahu, salah satunya. Salah satunya jelas. Selalu memungut atau hampir selalu memungut atau kebanyakan mengambil ayat perjanjian lama. Bukan salah, tetapi mengambil di luar konteks. Mestinya kalau mengambil harus lihat konteksnya. Lihat hikmah dari ayat itu. Tetapi dipungut saja, disesuaikan dengan selera zaman. Rusak. Seharusnya yang dikupas itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua ucapan Tuhan Yesus dan surat-surat Paulus. Tetapi tidak tersentuh. Atau tidak tersentuh dengan benar. Kalaupun mengambil ayat perjanjian baru, ditafsirkan kacau. Seperti misalnya, pikul kuk yang kupasang. Saya dengar sendiri pengkhotbah dari gereja kemakmuran ini. Kuk itu, saudara,
tabut perjanjian. Ketika tabut perjanjian di rumah Obed Edom, keluarga itu diberkati. Capek dengarnya saya. Kuk ya kuk. Kuk itu belenggu. Sugon. Tuhan akan memberikan kita hidup yang berlimpah-limpah. Artinya banyak. Tuh, ngawur kan? Saudaraku, bagaimana anak-anak Tuhan menerjemahkan imannya? Yang menjadi tujuan pelayanan kita, saudaraku. 3. Yang pertama. Seperti yang tadi saya kemukakan, saya sudah menyebut ini berulang-ulang dalam khotbah saya. Yang pertama, memindahkan hati dari dunia ke dalam kerajaan surga. Bahwa setiap orang Kristen harus jadi rohaniwan. Setiap orang Kristen harus jadi rohaniwan. Malam ini kita akan dilayani oleh seorang rohaniwan. Jadi Bapak Ibu yang duniawan. Dengar aja ya sama Bapak rohaniwan yang terhormat. Semua kita harus rohani, saudaraku. Semua harus jadi rohani. Rohaniwan. Kalau nggak rohaniwan ya duniawan. Dan kalau duniawan kan binasa. Semua harus mengalami pembaruan manusia batiniah. Manusia lahiriah merosot, batiniah dibaharui. Tuhan mengatakan di Matius 6:19-22, kumpulkan harta di surga. Jangan cinta uang. 1 Timotius 6:10. Percintaan dunia itu harus makin kurang. Ini bukan berarti Anda tidak pernah punya rumah atau mobil, tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Jangan berpikir begitu. Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan. Kalau saudara senang, Tuhan pun senang kok. Tapi jangan jadi tujuan. Memindahkan hati dari dunia ke dalam kerajaan surga itu sulit. Terus sebab itu khotbah yang kita dengar selama ini kan kumpulkan harta di surga, jangan duniawi. Wah, ini gembala sidangnya pun juga terus mukul dirinya sendiri. Kalau saya bicara kita harus rohani tapi saya sendiri duniawi, bagaimana? Sampai setiap kita itu membangun logika rohani. Pola berpikir yang berbasis pada dunia kan datang. Semua berbasis pada dunia yang akan datang. Terus kekekalan terus. Ini perkara kecil. Yang ini harus lulus dulu. Yang ini harus benar dulu. Maka baru bisa dididik. Anak-anak remaja pemuda kita pun harus mulai berpikir begini. Jadi kalaupun sekolah, kalaupun kuliah, kalaupun menikah. Itu karena menyongsong dunia akan datang. Bukan karena menyongsong hari ini. Pasti lebih giat dia belajar. Pasti tidak akan sembrono pilih teman hidup. Nah, selama ini yang telah mencengkeram pikiran banyak orang adalah, kalau bicara soal surga itu untuk orang-orang tua yang mau mati. Padahal setiap kita harus memiliki pola berpikir yang berbasis pada dunia yang akan datang, saudaraku. Dengar ini para aktivis remaja pemuda yang hadir di sini. Kalau kalian sekarang giat melayani Tuhan itu, kalian mempersiapkan diri untuk menyongsong dunia yang akan datang. Dan mempersiapkan teman-temanmu masuk ke sana. Kan masih lama, Pak. Kan masih lama, Pak. Kalau tidak mulai sekarang, mereka tidak akan keburu diselamatkan. Mereka keburu dirusak oleh iblis dan tidak akan pernah masuk surga. Jadi semua kegiatan kita itu bertujuan memindahkan hati kita dalam kerajaan Bapa di surga. Ini tidak buat orang jadi malas bekerja ya. Tidak membuat orang jadi nggak semangat ya. Ingat ini. Wah Pak, kalau kita memindahkan hati surga ya udah selesai deh Pak. Kita nggak punya semangat apa-apa. Tolol kamu. Masih tolol orang begini. Masih tolol dia. Oke, saya teruskan dulu. Yang kedua, memberi diri sepenuhnya masuk proses pendewasaan.
Dan proses pendewasaan itu adalah cloning. Galatia 2, 19 dan 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Orang percaya di cloning, mengenakan pribadi Kristus. Kalau anak muda dengar begini stres. Kalau kedagingannya, anak-anak muda kan luar biasa. Doa kedagingannya itu, ya. Tapi kalau anak-anak muda mulai sekarang memberi diri di cloning Tuhan, proses pendewasaan itu, tapi lewat firman Tuhan, ya, ingat, lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mengajar bagaimana hidup sebagai bangsawan surgawi. Hidup manusia yang Tuhan kehendaki itu bagaimana. Ketika dia belajar terus, lalu belajar mengenakan firman itu, tanpa sadar dia mengenakan pribadi Kristus. Inilah orang yang benar-benar patut disebut penuh roh. Penuh Roh Kudus itu begini nih Pak. Alkitab itu Roh Kudus yang tertulis. Jadi kalau Alkitab, kebenaran Alkitab kita mengerti, menguasai pikiran jiwa kita, kita lakukan, itu penuh roh yang benar. Jangan digantikan dengan gitu. Jangan digantikan dengan yang begitu. Bukan tidak boleh penuh Roh Kudus sampai jatuh-jatuh. Bukan tidak boleh. Jangan diganti gitu. Kalau merasa sudah penuh Roh Kudus. Lihat orang-orang begitu rata-rata bermasalah jiwanya. Sudah ngerti maksud saya? Coba lihat. Di gereja orang-orang begitu rata-rata bermasalah jiwanya. Benar, rata-rata bermasalah jiwanya. Tidak produktif lah. Sombong rohani, diem-diem. Sampai gak kenal dirinya sendiri. Kadang-kadang kampungan. Di tengah-tengah masyarakat pun dalam pergaulan kampungan. Di tengah orang intelek, tidak intelek. Di tengah orang eksekutif, aduh jauh banget. Benar, bukan saya mencela Roh Kudus. Ini bukan Roh Kudus, soalnya Roh Kodok. Kalau Roh Kudus betul tidak begitu. Lama-lama, bidi. Itu mah robot. Coba kendalikan diri. Kalau sesekali lawatan Roh Kudus sedemikian rupa, orang rebah, berbahasa roh, saya mengerti. Saya mengerti. Tapi setiap kali doa mesti selalu, waduh capek deh. Udah capek deh. Yang begini sakit jiwa rata-rata. Dulu juga saya begitu, saudara. Tapi lama-lama saya kendalikan diri. Bisa dikendalikan. Kalau terus-menerus begitu, tidak bisa mengendalikan diri. Tidak dewasa. Tuhan mau kita dewasa. Penuh roh tapi tidak kampungan. Tidak nyentrik. Kendalikan diri saudara. Bisa itu. Tapi saya tidak menyalahkan kalau saudara Kristen baru. Ya. Yang masih baru norak begitu loh. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Perbuatan apa yang dikehendaki Tuhan? Alkitab mengatakan kalau seseorang mengaku percaya kepada Yesus, ia wajib hidup seperti Yesus hidup. Wah, ini satu perjuangan, saudara. Perjuangan itu. Saya sudah minta Pak Aloy bikin musik Matikan Aku Tuhan. Saya mau nyanyikan lagi lagu itu. Sebab dulu dinyanyikan oleh Ibu Talita Dodoh. Saya mau bikin album lagu-lagu yang judulnya yang tema kasetnya kira-kira The Songs of Compassion. Saya sudah tanya Pak Mak, ini cocoknya gimana tuh? Compassion. The Songs of Compassion. Lagu-lagu ratapan. Gitu. Lagunya diantaranya ini. Matikanlah aku, Tuhan. Matikanku setiap hari.
agar ku dapat memuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita tidak mati itu kita tidak mempersilahkan roh itu bekerja. Sakit minta ampun, saudara. Sampai hari ini, aduh, kadang-kadang kita ini muncul lagi. Ini pasti bukan Yesus, ini pasti Rasus ini. Matikanlah aku, Tuhan. Matikanku setiap hari, agar ku dapat memuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati di salib. Seperti Yesus, ya Bapa, ubah hidupku, turuti semua firman-Mu. Saudara, jangan punya kesibukan lebih dari ini. Anda boleh sibuk apapun, tapi kesibukan untuk dikelola Tuhan harus lebih dari segala kesibukan. Dan itu harus lebih dari segala kebutuhan. Itu harus lebih dari segala keinginan, cita-cita saudara. Ya. Yang ketiga, tujuan pelayanan adalah agar jemaat menyerahkan diri sepenuh bagi Tuhan. Tadi sudah saya singgung hal ini. Semua jadi hamba Tuhan. Jemaat itu hamba Tuhan. Semua melayani Tuhan. Semua. Tidak melayani Tuhan berarti melayani setan. Tidak melayani Tuhan berarti memberontak. Yang seringkali ya, seperti yang saya lakukan dulu. Saya merasa bahwa jemaat jangan terlalu dipaksa melayani Tuhan. Ya. Kalau saya sih udah full time, udah sepenuh hati menyerahkan diri buat Tuhan. Kalau jemaat kan nggak begitu-begitu amat ya. Jangan dipaksalah biar mengalir aja dah gitu. Lama-lama nggak ada yang melayani. Semekolokan. Tujuan pelayanan agar semua melayani Tuhan. Ia memberikan nabi, rasul, penginjil, guru agama, pengajar, gembala sidang. Supaya memperlengkapi orang kudus guna tugas pelayanan. Alkitab mengatakan begitu. Oke? Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, kalau hamba Tuhan belum memindahkan hati ke dalam kerajaan surga, kalau seseorang belum memindahkan hati ke dalam kerajaan surga, belum memberi diri sepenuhnya untuk diproses terus Tuhan, diklon Tuhan terus, jangan berhenti ya. Kalau tidak memberi diri untuk diklon, didewasakan Tuhan dan makin dewasa, tidak menyerahkan diri sepenuh untuk melayani Tuhan, dia bukan hamba Tuhan yang sejati. Hamba Tuhan yang sejati itu cirinya bukan, Pak, nama depannya ada pendeta, belakangnya ada STH, MTH, doktor, teologi. Bukan. Bukan itu cirinya. Ciri yang benar memindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Jangan duniawi lagi. Jangan ingin kaya. Memberi diri sepenuh masuk proses pengkloningan. Sampai kita bisa mengenakan pribadi Kristus. Dan menyerahkan diri sepenuh bagi Tuhan untuk melayani Dia. Gak ada lagi ini uangku, ini untuk uang buat Tuhan. Ini uang untuk keluargaku, ini uang buat Tuhan. Tidak ada lagi. Semua uang kita milik Tuhan. Kalaupun kita berikan untuk beli rumah, sekolahkan anak-anak, kita menyekolahkan anak-anak untuk Tuhan. Kita beli rumah untuk keluarga kita juga gak karena Tuhan. Kalau saya beli rumah untuk istri, bukan gak enak sama istri, gak enak sama Tuhan. Karena anak istri patut mendapat rumah yang baik. Itulah sebabnya Anda jadi suami yang harus bekerja.
Saudara mengerti ini? Dirubah. Paradigmanya dirubah dulu. The real servant of Christ. Dari sini nih. Dari sini nih. Sininya nih. Makanya kalau ada aktivis tidak rajin dengar suara kebenaran. Kalau pendeta khutbah Anda ngobrol di belakang. Entah sibuk apa. Bukan tidak boleh sibuk. Kalau firman Tuhan diberitakan semua harus dengar. Kalau ada yang lain yang harus kerja, oke. Ada yang kerja nanti di kebaktian yang lain, sorenya atau jam yang lain, ya duduk. Jangan setelah jadi aktivis malah nggak tekun mendengar firman. Sebelum jadi aktivis, bawa Alkitab, bawa catatan. Waduh, rajin. Kalau pendeta khutbah, gembala sedang khutbah, dia duduk. Manis dengar. Begitu jadi aktivis, udah lulus dia rasanya. Udah nggak belajar lagi. Ya, rusak jadinya saudaraku. The real servant of Christ memindahkan hati dari dunia ke dalam kerajaan surga. Memberi diri sepenuhnya bagi proses pendewasaan. Dan jangan berhenti mengalami proses pengkloningan. Dan menyerahkan diri sepenuh bagi Tuhan. Dalam pembelaan yang tanpa batas bagi Tuhan. Sebagai imamat-imamat yang rajani. Atau hulu balang kerajaan Tuhan. Saya naik pesawat. Udah geluduk itu pesawat. Saya cuma berpikir begini. Saya hulu balang Tuhan. Pasti Tuhan menyertai aku. Kalau mati ya enggak apa-apa. Saya hulu balang dia. Pasti dikawal oleh Tuhan. Dan hamba Tuhan yang sejati itu, saudaraku sekalian, pasti punya kerinduan ini. Dan di antara lagu The Songs of Compassion, lagunya ini juga. Ku ingin senangkan hatimu, turut dan taati firman-Mu, berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkat hidupku. Udah terlalu lama kita mencari kesenangan untuk diri kita sendiri. Sekarang jadi hamba Kristus yang benar, menyenangkan Tuhan. Anda gak akan rugi, gak akan menyesal selama-lamanya. Ya, jangan nunggu diangkat jadi pendeta pembantu, pendeta muda atau pendeta penuh. Jangan nunggu. Harus jadi PDT dulu, PDM dulu, PDP dulu. Jangan mikir PPD kayak apa kayak. Jangan mikir itu, saudara. Bagaimana aku memindahkan hatiku di kerajaan Bapa. Bagaimana aku memberi sepenuhnya untuk diproses. Makanya aku mendengar suara kebenaran. Bagaimana aku menyerahkan diri sepenuh bagi kepentingan Tuhan. Saya sampai hari ini juga nggak ngerti lu gimana jelasin ke orang. Saya takut orang pikir saya sedang meleceh dia. Memanfaatkan dia, menghisap dia. Tapi kalau saya mau ngomong vulgar, mestinya seluruh gerak hidup saudara itu untuk kepentingan Tuhan. Mau kerja, mau bisnis, pribadi, mau wira swasta, semua untuk Tuhan. Tentu anak-anak kita juga adalah milik Tuhan. Urusi keluargamu dengan baik, urusi. Tapi juga perhatikan pekerjaan Tuhan. Dan semua itu integrated, saudaraku. Saudara akan memiliki gelora yang tulus. Ku ingin senangkan hatimu, turut dan taati firman-Mu, berjalan dalam terang, melayani Yesus, menjadi berkat hidupku. Saudara bisa mengasihi Tuhan begitu dalam, punya romantisme ilahi yang begitu kuat. Dan kalau sudah nyanyi atau doa yang ditujukan kepada Tuhan Yesus, kita tidak bisa jadi jagoan lagi loh. Tidak bisa jadi orang terhormat, orang berkarisma, tidak bisa lagi.
Saudara ngerti maksud saya? Nggak bisa mau nampak orang berkarisma, nampak berwibawa, nampak agung, udah nggak bisa. Kalau sudah berkata, berjalan dalam terang, melayani Yesus menjadi berkat hidupku. Kita mesti pecah, saudara. Dia agung, Tuhan mulia. Kita tuh siapa sih? Seberapa kita hebat? Itu kalau dalam suasana yang lebih tepat, waduh, kita itu terseduh-seduh. Kita bisa benar-benar tergeletak, kita nggak mampu kita bangun. Nah, saya rindu tuh Bapak Ibu tuh bisa begitu. Jangan udah miskin belagu lagi. Waduh, bener-bener deh. Lu udah tua lagi belagu. Ini bukan yang di sini, yang di sana ya, saudara. Tersinggung lagi nanti. Apa sih hebatnya? Anda boleh seorang direktur utama, Anda boleh seorang yang hebat di sana. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, Anda itu nggak ada wibawanya lagi, nggak ada karismanya, nggak ada aura-aura apa itu. Ku ingin senangkan hatimu, turutan taati firman-Mu, berjalan dalam terang, melayani Tuhan menjadi berkat hidupku. Oke, kita beri tepuk tangan Tuhan Yesus, saudaraku. Dan untuk menjadi hamba Tuhan yang benar ini, Anda harus menemukan isi dan tujuan hidup itu. Memindahkan hati di surga, memberi diri sepenuh bagi proses pendewasaan untuk dikloning, dan menyerahkan diri sepenuh bagi Tuhan. Ini isi dan tujuan hidup. Ini dulu yang dikejar, bukan teknik-teknik pelayanan, kerendahan hati, sopan santun, pembawaan diri. Itu akan pasti menyertai ketika saudara mengenakan pribadi Kristus. Dan tidak cukup dengan seminar, retreat, camp-camp, program-program pembinaan seumur jagung. Tetapi pelayanan setiap minggu, sepanjang tahun, pembinaan setiap hari. Saudara diproses jadi hamba Tuhan. Saudara bisa melakukan hal ini. Katakan amin. Saudara bisa berubah. Katakan amin. Ini proses kehidupan yang harus berlangsung. Mulai sekarang. Bukan besok. Bukan nanti malam. Saat ini. Sekarang. Sekarang. Kalau saudara tunda, Anda nggak pernah berubah. Dan lebih baik Anda nggak pernah jadi manusia. Melayani adalah panggilan setiap orang percaya. Tetapi panggilan ini bukanlah dasar yang memotori seseorang bergerak melayani Tuhan. Ingat ini. Melayani adalah panggilan setiap orang percaya. Tetapi panggilan ini bukanlah dasar yang menggerakkan seseorang melayani Tuhan. Jika demikian, panggilan menjadi suatu kewajiban atau tugas, kemudian menjadi profesi. Tetapi, yang saudara harus tahu, pelayanan adalah sebuah ekspresi atau buah pendewasaan rohani yang benar dari sekolah kehidupan yang melahirkan jiwa hamba Yesus. Hamba Yesus. Hal ini terjadi sebab harus memperagakan pribadi Kristus
atau menerjemahkan semangatnya dalam kehidupan secara konkret. Harus memperagakan, bukan to do, tapi to be. Bukan karena harus melakukan, tapi sudah menjadi natur atau kodrat untuk melayani. Akhirnya saudaraku, pelayanan bukan sebagai profesi tapi dedikasi. Pelayanan bukan kewajiban tapi kebutuhan. Di sini yang dibutuhkan bukan pelajaran teknik menjadi hamba Tuhan, tetapi bagaimana bertumbuh dewasa dan mengenakan pribadi Kristus, penuh semangat Kristus, gairah Kristus. Tidak jarang pelayanan menjadi sarana untuk memperoleh hidup layak, bahkan keberhasilan. Seperti anak-anak dunia memiliki keberhasilan yang diukur dengan materi, jabatan, penghormatan. Supaya gerejanya kelihatan lebih besar, maka dijemputin jemaat-jemaat orang dengan bus-bus. Kalau itu bukan jemaat orang, tidak apa-apa. Kadang-kadang provokatif. Bus itu tidak jauh dari gereja. Itu, aduh, sedih, saudara. Supaya jemaat banyak. Kalau jemaat banyak, lalu gembalanya bisa menarik orang-orang kaya nih. Jemaatku banyak. Kalau kamu, ku angkat jadi stafku, bangga kan? Pengikutnya banyak kan? Saudara ngerti maksud saya? Wah, itu permainan licik manusia begitu, saudara. Dan yang saya katakan ini bukan dongeng. Apapun alasannya, you salah loh jemput jemaat orang pakai bus itu. Kalau jemaat orang datang sendiri pakai busnya sendiri terserah loh. Lalu you bilang pelipat gandaan. Apa maksudnya itu? Kita menuai berlaksa-laksa. Yang you tuai itu jiwa mana? Kenapa sih mesti begitu? Pelayanan yang benar pasti tidak akan terfokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi pada tujuan bagaimana manusia menemukan isi dan tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, betapa kita harus banyak belajar. Gereja tidak boleh merangsang jemaat untuk memperoleh kekayaan dunia ini. Justru jemaat harus diajar untuk tidak menginginkan kekayaan. Jemaat harus diajar menginginkan Tuhan saja. Dan saudara yang mau melayani Tuhan, terlebih dahulu pindahkan hatimu di surga. Kalau belum dipindahkan, Anda nggak mungkin dewasa. Tidak mungkin jadi dewasa. Ingat ini, tidak mungkin Anda bisa mengerti firman. Beri dirimu untuk diproses. Diklon, memperagakan Kristus. Dan serahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Dan Roh Kudus akan berbicara sendiri kepada saudara. Bagaimana saudara hidup sebagai hamba Tuhan yang sejati. Amin.